When Big Larry came round just to put him down, SpongeBob turned into a clown, and no girl ever wants. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami praktikan dari Laboratorium Sistem Informasi Manajemen nomor meja 64 akan mempresentasikan modul 2 kami, yaitu Data Flow Diagram. Yang pertama adalah latar belakang. Sistem informasi manajemen merupakan bagian vital pada sebagian besar perusahaan. Sistem informasi manajemen merupakan hal mendorong berkembangnya perusahaan. Semakin maju manajemen sistem informasi sebuah perusahaan, maka semakin maju pula perusahaan tersebut. Apabila suatu perusahaan memiliki sistem informasi manajemen yang baik, maka akan banyak keuntungan yang akan diperoleh. Manfaat dari sistem informasi yang baik utamanya adalah dapat menjalankan proses perencanaan bisnis secara efektif dan efisien. Dalam perencanaan sistem informasi dikenal data flow diagram atau DFD. DFD merupakan model yang menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan fungsional yang berhubungan antar satu komponen dengan komponen lain yang dihubungkan dengan satu alur. Visualisasi DFD berupa diagram yang menggunakan simbol-simbol untuk menggambarkan sistem jaringan kerja. DFD merupakan alat bantu dalam menggambarkan atau menjelaskan proses kerja suatu sistem. DFD memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai satu jaringan fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. Toko buku Trixuma bergerak di bidang penjualan ilmu pengetahuan. Dengan semakin berkembangnya teknologi, toko buku Trixuma ini masih mempunyai kendala dalam proses transaksi penjualannya, karena masih dilakukan secara manual. Masalah lain yang dialami toko buku ini yaitu masih kesulitan mencari lokasi buku pada saat transaksi. Toko buku ini membutuhkan sistem informasi yang dapat melingkupi seluruh aktivitas pendataan buku dan proses transaksi toko buku. Sistem informasi yang dirancang harus dapat menerjemahkan alur informasi data dalam toko buku tersebut. Karena itu, perlu dibuat data flow diagram yang berupa diagram konteks, DFD level 0, DFD level 1. Adapun software yang digunakan dalam praktikum ini yaitu Siemens Power Designer. Kemudian ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada praktikum data flow diagram ini adalah bagaimana cara merancang sistem informasi toko buku yang dapat menerjemahkan alur informasi data dengan menggunakan data flow diagram. Lalu ada tujuan praktikum. Adapun tujuan praktikum dari data flow diagram ini adalah yang pertama, jika dapat menentukan entitas-entitas yang terlibat dalam sistem informasi toko buku. Yang kedua, Praktika dapat menentukan proses-proses pada DFD level 0 dan DFD level 1 dalam sistem informasi toko buku. Dan yang ketiga adalah Praktika dapat merancang data flow diagram berdasarkan aliran informasi antar entitas dalam sistem informasi toko buku. Kemudian ada tinjauan pustaka. Yang pertama, sistem informasi manajemen. Sistem sendiri adalah kumpulan suatu jaringan yang saling berinteraksi atau terhubung untuk melakukan suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem informasi pada level manajemen yang berfungsi untuk membantu perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dengan menyediakan respon rutin dan laporan-laporan tertentu. Rancangan sistem adalah sekumpulan aktivitas yang menggambarkan secara rinci bagaimana sistem akan berjalan. Hal itu bertujuan untuk menghasilkan produk perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan user. Rancangan sistem informasi pada umumnya memiliki dua tujuan yang utama, yakni yang pertama untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem, yang kedua adalah memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap untuk keperluan pembuatan laporan. Kemudian ada data flow diagram. Pengertian data flow diagram atau DFD. Data flow diagram adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. DFD ini sering disebut juga dengan nama bubble chart, bubble diagram, model proses, diagram alur kerja, atau model fungsi. Data flow diagram sering digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik di mana data tersebut mengalir, misal lewat telepon, surat, atau sebagainya. Atau lingkungan fisik di mana data tersebut akan disimpan, misal file kartu, microfiche, hard disk, tape, disket, dan lain sebagainya. DFD merupakan alat yang digunakan pada metodologi pengembangan sistem yang terstruktur atau struktur analisis dan desain. Pada dasarnya, terdapat 3 fungsi utama dari data flow diagram, yaitu yang pertama untuk penggambaran sistem,
Yang kedua, untuk pembuatan model. Yang ketiga, untuk penyampaian rancangan sistem. Data flow diagram juga memiliki beberapa fungsi yang dapat berguna untuk kebutuhan sistem. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari data flow diagram. Yang pertama, DFD merupakan alat untuk membuat model yang memungkinkan suatu profesional sistem untuk bisa menggambarkan suatu sistemnya menjadi sebuah jaringan proses fungsional. Yang kedua, data flow diagram merupakan alat untuk membuat model yang sangat sering digunakan oleh orang-orang khusus ketika fungsi-fungsi sistem tersebut adalah bagian yang sangat penting dan juga kompleks. Yang ketiga, data flow diagram ini juga salah satu alat yang dapat merancang suatu sistem yang berorientasi pada suatu alur data dengan konsep dekomposisi yang bisa digunakan untuk dapat menggambarkan analisa dan perancangan sistem yang lebih mudah untuk dapat dikomunikasikan. Kemudian ada levelisasi data flow diagram. Di dalam DFD atau data flow diagram terdapat 3 level, antara lain yang pertama diagram konteks. Diagram konteks ini menggambarkan satu lingkaran besar yang dapat mewakili seluruh proses yang terdapat di dalam satu sistem. Ini merupakan tingkatan tertinggi dalam DFD dan biasanya diberikan nomor 0. Yang kedua ada diagram 0 atau diagram level 1 yang merupakan satu lingkaran besar yang mewakili lingkaran-lingkaran kecil yang ada di dalamnya. Ini merupakan pemecahan dari diagram konteks ke diagram 0. Di dalam diagram ini memuat penyimpanan data. Yang ketiga ada diagram kunci yang merupakan diagram yang menguraikan proses apa yang ada di dalam diagram 0. Komponen-komponen DFD. Komponen-komponen yang terdapat dalam data flow diagram antara lain, yang pertama ada terminator atau bisa disebut juga entitas luar atau external entity. Entitas luar merupakan kesatuan di lingkungan luar sistem yang dapat berupa orang, organisasi, atau sistem lainnya yang berada di lingkungan luarnya yang akan memberikan input atau menerima output dari sistem. Terdapat 2 jenis terminator. Yang pertama ada terminator sumber atau source yang merupakan terminator yang menjadi sumber. Yang kedua adalah terminator tujuan atau sink yang merupakan terminator yang menjadi tujuan data atau informasi sistem. Terminator ini dapat berupa orang, sekelompok orang, organisasi, departemen dalam organisasi, atau perusahaan yang sama tetapi di luar kendali sistem yang sedang dibuat modelnya. Yang kedua ada komponen proses. Komponen proses ini menggambarkan bagian dari sistem yang mentransformasikan input menjadi output. Proses diberi nama untuk menjelaskan proses atau kegiatan apa yang sedang akan dilakukan, dan pemberian nama proses dilakukan dengan menggunakan kata kerja transitif. Ada 4 kemungkinan yang dapat terjadi dalam proses sehubungan dengan input dan output. Antara lain, yang pertama terdapat 1 input dan 1 output. Yang kedua, terdapat 1 input dan banyak output. Yang ketiga, terdapat banyak input dan 1 output. Dan terakhir, banyak output dan banyak input yang ditunjukkan oleh gambar 2.2. Yang ketiga ada komponen data store. Komponen data store ini digunakan untuk membuat model kumpulan paket data dan diberi nama dengan kata benda jamak, misalnya mahasiswa. Data store ini biasanya berkaitan dengan penyimpanan seperti file atau database yang berkaitan dengan penyimpanan secara komputerisasi, misalnya file disket, file hard disk, file pita magnetik. Data store juga berkaitan dengan penyimpanan secara manual seperti buku, alamat, file folder, dan agenda. Yang keempat ada komponen alur data atau data flow. Suatu data flow atau alur data digambarkan dengan anak panah yang menunjukkan arah menuju ke dan atau keluar dari suatu proses. Alur data ini digunakan untuk menerangkan perpindahan data atau paket data atau informasi dari satu bagian sistem ke bagian lainnya. Alur data perlu diberi nama sesuai dengan data atau informasi yang dimaksud. Biasanya pemberian nama pada alur data dilakukan dengan menggunakan kata benda, contohnya laporan penjualan. Kemudian ada jenis-jenis data flow diagram. Yang pertama ada diagram level 0 atau diagram konteks. Diagram konteks ini adalah level diagram yang paling rendah yang menggambarkan bagaimana sistem berinteraksi dengan eksternal entitas. Pada diagram konteks akan diberikan nomor untuk setiap proses yang berjalan, umumnya mulai dari angka 0 untuk start awalnya. Pada diagram konteks ini tidak ada informasi tentang data yang tersimpan dan tampilan diagramnya tergolong sederhana. Yang kedua ada data flow diagram level 1. DFD level 1 ini merupakan tahapan lebih lanjut tentang DFD level 0, di mana semua proses yang ada pada DFD level 0 akan dirinci dengan lengkap sehingga lebih lengkap dan detail. Proses-proses utama yang ada akan dipecah menjadi subproses.
Kemudian ada pembuatan data flow diagram. Adapun langkah-langkah dalam membuat data flow diagram, yaitu yang pertama, identifikasi terlebih dahulu semua entitas luar, input, dan output yang terlibat di sistem. Yang kedua, buat diagram konteksnya. Yang ketiga, buat diagram level 0-nya. Dan terakhir, buat diagram level 1. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya mengenai langkah-langkah pengerjaan pembuatan data flow diagram untuk studi kasus kami. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Priyatna, NPM 1903201179, ingin menjelaskan atau ingin melanjutkan dari teman saya yaitu Bima Farah. Di sini saya akan melanjutkan di bab 3, yaitu tentang mengenai langkah-langkah pengerjaan daripada DFD itu sendiri. Ya, jadi di sini kan dijelaskan dalam LAPRES itu sendiri, yaitu ada langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama ini kita harus membuka tentang power design itu sendiri. Nah, jadi kita klik power designernya, lalu kita create model. Dari sini kita akan memilih data flow diagram atau DFD disingkatnya. Di sini kita klik OK. Nanti dia akan terbuat sendiri filenya. Nah, di sini kalau kita berdasarkan LAPRES yang sudah saya buat, di sini kita membuat tentang entitasnya dulu. Nah, di sini tuh ada buat kolom entitasnya. Di sini saya mempunyai ada 6 entitas. Lalu untuk memberi nama pada entitas itu sendiri, kita klik 2 kali. Lalu nanti akan muncul forum seperti ini. Kita memberi nama sesuai entitas yang telah kita buat sebelumnya. Di sini saya akan membuat ada 6 entitas. Yang pertama ada buku, lalu yang kedua ada karyawan, yang ketiga ada kategori, yang keempat ada transaksi, yang kelima ada penulis, dan yang terakhir atau yang keenam ini ada penerbit. Nah, berdasarkan perang LAPRES yang kita buat ini, pada langkah keempat ini kita membuat tentang relasi timbal balik dengan metode data flow diagram. Nah, untuk data flow diagramnya itu kita ada menunya di sini sebelah kanan. Untuk yang tanda panah ini merupakan data flow diagram. Tapi sebelum kita membuat data flow diagram ini, kita harus membuat tentang proses itu sendiri. Nah, proses ini yang ada di kanan juga di kolom data flow diagram. Kita pencet, langsung kita tengahnya aja. Kita memberi nama proses ini sesuai dengan studi kasus kita itu sendiri. Kalau saya ini sistem informasi pendataan buku, jadi prosesnya ini tentang sistem informasi pendataan. Nah, untuk membuat data flow diagram timbal baliknya itu kita tinggal mencet flow, lalu kita arahkan dari entitas ini menuju ke dalam proses. Lalu begitu sebaliknya dari proses menuju ke entitas. Pada setiap entitas dibuat seperti itu. So listen and you won't regret. Be true to yourself, don't miss your chance, and you won't end up like the fool who really is best. So listen and you won't regret. Be true. Setelah kita membuat data flow diagram ini, pada LAPRES ini kita membuat di sini ada nama-nama tentang data flow diagram itu penjelasan itu sendiri. Nah, di sini kita bisa memberi nama dengan menggunakan klik 2 kali pada data flow diagram.
Nah, ini dari sistem informasi menuju ke buku, ini tuh ada data buku. Jadi kita bisa masukkan data strip buku. Oke, lalu untuk memunculkan namanya itu sendiri, kita bisa tekan Ctrl T pada data flow diagram yang ingin kita munculkan. Nanti akan muncul seperti ini. Kita klik konten, lalu ubah dari message format menuju name. Nah, di sini dia akan muncul nama dari data flow diagram itu sendiri. Semua dari data flow diagram yang telah kita buat seperti itu. Dikasih nama, habis itu dimunculkan nama setiap data flow diagram. Singkatnya seperti itu. Setelah semuanya telah diberi nama, kita bisa decompose proses ini dengan memencet ini, decompose proses. Setelah kita decompose proses, kita bisa open diagram. Nah, setelah open diagram ini, kalau berdasarkan lapres saya, itu nanti kita buat akan menjadi seperti ini. Terus saya sudah ada filenya. Nah, untuk membuka DFD level 0 itu sendiri, kita kan tadi sudah mendecompose proses yang ada terjadi pada katakan kita. Lalu setelah decompose, habis itu kita buka klik kanan, habis itu open diagram. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, tadi kita sudah ada nama, ada buku, ada penerbit, ada karyawan, ada kategori, transaksi, dan penulis. Lalu pada setiap antara hubungan ini mempunyai proses. Contohnya saja di sini antara penerbit dengan buku itu mempunyai proses penerbitan. Antara buku dengan penulis mempunyai proses penulisan. Antara penulis dengan transaksi mempunyai proses pendataan. Antara transaksi dengan kategori mempunyai proses perjualan atau penjualan. Antara kategori dengan karyawan mempunyai proses pengelompokan. Lalu yang terakhir ada karyawan dengan penerbit mempunyai proses pengecekan kembali. Nah, pada setiap proses ini mereka mempunyai file atau data store. Nah, data store ini memunculkannya ada di file kanan ini, data flow diagram, kita pencet. Nanti setiap proses ini akan mempunyai file-file atau data store itu sendiri. Contohnya saja pada file penulisan. Di sini ada proses penulisan, di sini ada file perancangan, di sini ada proses pendataan, ada file pendataan, di sini ada proses penjualan. Lalu di sini ada proses pengelompokan, di sini ada file pengecekan, ada proses pengecekan, dan sebagainya. Nanti setelah kita buat seperti ini, seperti tadi dibuatnya, yaitu pada setiap hubungan antara proses dengan entitas itu akan dibuat timbal balik. Jadi ada alur datang ataupun ada keluar, bisa pun sebaliknya gitu. Tapi bisa juga misalnya kita membuat tentang alurnya hanya mempunyai satu, jadi tidak ada timbal baliknya. Tapi kalau di saya ini mempunyai timbal balik semua. Contohnya saja pada penerbit dengan karyawan. Jadi ini kan mempunyai proses pengecekan. Dari penerbit menuju proses pengecekan ini mempunyai isi data buku yang diterbitkan. Lalu dari proses pengecekan menuju karyawan ini pemberian buku terhadap karyawan itu sendiri. Terus dari karyawan menuju proses pengecekan itu ada informasi masuk. Lalu ada dari proses pengecekan menuju penerbit ini ada validasi buku. Lalu setelah data flow diagram level 0 ini kelar, semuanya tentang pemberian nama dan pemberian file proses segala macam, kita bisa masuk ke dalam data flow level 1. Dan banyak saja di sini ada ini, nanti semuanya proses dari kena proses ini kita buat untuk decompose lagi seperti tadi awal. Lalu setelah decompose semuanya kita buka open diagram. Nah, pada di open diagram ini kita membuat lagi proses lagi yang baru. Kalau misalnya di WordPress ini ada di step ke-7, yaitu setelah membuat DFD level 0, untuk membuat DFD level 1, lakukan proses decompose dengan cara klik kanan pada tools proses, lalu decompose proses dan open diagram. Lalu keluarlah
DFD level 1-nya itu sendiri pada setiap proses. Nah, pada proses yang kali ini, proses 1 ini, antara buku dengan penerbit mempunyai proses kelengkapan penerbitan, dan proses ini mempunyai data store atau file ini, yaitu file penerbitan. Hubungan antara buku dengan kelengkapan penerbitan atau data flow ini dari buku ke dalam kelengkapan penerbitan ini ada pemberian data buku. Lalu dari kelengkapan penerbitan menuju penerbit ini akan ada validasi kelengkapan data. Dari penerbit menuju kelengkapan penerbitan ini ada data-data penerbit yang akan dilengkapi. Lalu setelah dari itu kelengkapan penerbitan menuju buku ini ada validasi data penerbit. Seperti itu cara membuat DFD level 1. Nanti semuanya akan dibuat menuju seperti DFD level 1 itu sendiri, dari proses pengecekan, proses pendataan, proses penjualan, proses pengelompokan. Nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini nih ada file penerbitan yang pertama, yang kedua ada file perancangan, yang ketiga ada file pendataan, yang keempat ada file penjualan, dan yang kelima ada file pengelompokan buku, dan yang terakhir ada file pengelompokan dan pengecekan itu sendiri. Nah, di hasil pembahasan ini waktu program sistem informasi data buku ini yang pertama ada tadi printout diagram konteks atau sistem informasi dalam buku. Yang kedua ada printout DFD level 0, sistem informasi pendataan toko buku, dan yang ketiga ini ada printout DFD level 1 dari setiap proses. Yang pertama ada proses penerbitan, yang kedua ada proses perencanaan, yang ketiga ada proses pendataan, yang keempat ada proses penjualan, yang kelima ada proses pengelompokan buku, yang keenam ada proses pengecekan. Lalu pada analisis output ini, analisis pelaksanaan data flow diagram DFD menghasilkan beberapa output yang berubah. Yang pertama ini dalam DFD konteks terdapat 6 entitas, yang diantaranya adalah buku, penerbit, penulis, transaksi, karyawan, dan juga kategori. Dalam DFD konteks terdapat satu proses, yaitu sistem informasi pendataan buku. Selanjutnya ada data flow timbal balik antara buku dengan proses, yaitu informasi buku, data, dan data buku. Lalu ada data flow timbal balik antara penerbit dengan proses, yaitu daerah penyebaran buku dan informasi penyebaran buku. Ada data flow timbal balik antara penulis dengan proses, yaitu informasi penulis dan data informasi penulis. Data flow timbal balik antara transaksi dengan proses, yaitu stok buku dan data penjualan dan pembelian. Lalu ada data flow timbal balik antara karyawan dengan proses, yaitu pengecekan buku dan kondisi buku. Yang terakhir ada data flow timbal balik antara kategori dan juga proses, yaitu ID kategori buku dalam pengelompokan buku. Yang kedua ini di dalam DFD level 0 ini terdapat entitas, yaitu buku, penulis, penerbit, kategori, transaksi, karyawan, dan juga mempunyai 6 proses. Ada proses penerbitan, proses penulisan, proses pendataan, proses penjualan, proses pengelompokan, dan yang juga ada proses pengecekan. Nah, masing-masing ini proses ini memiliki file. Yaitu ada file ini maksudnya adalah data store. Jadi ada data store penerbitan, data store penulisan, data store pendataan, data store penjualan, data store pengelompokan buku, dan yang terakhir juga ada pengecekan, yang dimana masing-masing file mempunyai data flow terhadap proses, yang dimana isi dari data flow tersebut adalah disimpan. Lanjut yang terakhir ini ada DFD level 1. Pada file penerbitan terdapat 2 entitas, yaitu buku dan juga penerbit. Di dalam DFD level 1 ini juga terdapat satu proses, yaitu kelengkapan penerbitan. Lalu selanjutnya ada DFD level 1 pada file penulisan atau data store penulisan. Terdapat 2 entitas, yaitu penulis dan juga buku. Dalam DFD level 1 juga terdapat satu proses, yaitu perancangan. Lalu DFD level 1 pada file pendataan atau data store pendataan ini terdapat 2 entitas, yaitu transaksi dan juga penulis. Di dalam DFD level 1 juga terdapat satu proses, yaitu kelengkapan dan pendataan buku. Lalu DFD level 1 pada file penjualan atau data store penjualan terdapat 2 entitas, yaitu transaksi dan juga kategori. Di dalamnya terdapat satu proses, yaitu informasi penjualan kategori. Lalu ada DFD level 1 pada data store pengelompokan buku. Terdapat 2 entitas, yaitu karyawan dan juga kategori. Di dalam DFD level 1 ini juga terdapat pengelompokan buku ke dalam kategori prosesnya. Dan yang terakhir DFD level 1 pada data store pengecekan. Nah, yang dimana terdapat 2 entitas, yaitu penerbit dan juga karyawan. Dan di dalamnya juga terdapat satu proses.
Ya, jadi selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Yang pertama ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisa data, dapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama ini ada dalam sistem informasi toko buku tersebut terdapat 6 entitas. Yang pertama ini ada sistem informasi toko buku tersebut antara lain adalah entitas karyawan, buku karyawan, kategori transaksi penulis dan penerbit. Lalu yang kedua kesimpulannya yaitu dalam DFD level 0 terdapat 6 proses, yaitu DFD level 0 penerbitan, pengecekan, pengelompokan, penjualan, pendataan, dan penulisan. Sedangkan pada DFD level 1 terdapat 6 proses yang diperoleh, yaitu melalui dekompos dari tiap proses DFD level 0. Proses yang terjadi dalam DFD level 1 antara lain proses penerbitan antara proses entitas dan penerbit, proses perancangan antara entitas buku dan penulis, proses pendataan buku antara entitas penulis dan transaksi, proses penjualan antara entitas kategori dan transaksi. Kemudian ada proses pengelompokan buku sesuai kategori antara entitas, kategori, dan karyawan. Dan proses pelaporan data buku antara entitas penerbit dan karyawan. Yang ketiga ini ada proses pembuatan data flow diagram dalam sistem informasi manajemen toko buku, dimulai dengan menentukan entitas-entitas yang terlibat dalam sistem yaitu buku, karyawan, kategori, transaksi, penulis, dan penerbit. Setelah entitas ditentukan, dilanjutkan dengan membuat diagram konteks, kemudian buat relasi timbal balik dengan menggunakan tools data flow, lalu dilanjutkan dengan menggunakan proses decompose, kemudian tambahkan proses relasi dan data storage yang dibutuhkan sesuai dengan entitas yang ada pada DFD level 0. Setelah membuat DFD level 0, buat DFD level 1 dengan melakukan proses decompose entitas atau proses pada DFD level 0. Lalu ada saran. Yang pertama ini sebaiknya pada modul lebih dijelaskan lebih detail mengenai langkah-langkah proses pembuatan data flow diagram. Yang kedua ada sebaiknya pada modul diberikan penjelasan yang lebih mudah dipahami. Yang ketiga ada sebaiknya pada modul diberikan solusi atas terjadinya error pada saat proses pengerjaan berlangsung. Ya mungkin segitu dulu dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam melakukan presentasi. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cause winding up with no one is a lot less fun than a burn from the sun or setting your